lepas, tempel. Nah, dia menjadi lebih terang teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat otodidak motor dimanapun teman-teman berada. Di video kali ini saya akan tutorialkan cara pasang lampu bilet ala-ala lampu LED ya, lampu LED seperti ini yang akan kita pasang pada motor POS1 FI atau Jupiter Z1 ya teman-teman ya. Nah, untuk memasang lampu ini tanpa aki ya, sebenarnya ini bisa AC DC, bisa dipakai AC DC, tetapi kalau kita pakai AC tegangannya itu kan tidak stabil ya, tegangannya tidak stabil, dia akan berkedip seirama dengan putaran mesin ya. Putaran mesinnya naik turun, maka lampu tersebut akan menjadi kedip. Dan dengan metode ini kalian bisa menikmati lampu yang lebih stabil walaupun tidak menggunakan aki. Dan ini cocok sekali untuk motor-motor di pedesaan yang mana motor-motor tersebut sudah tidak menggunakan aki lagi. Dan ini cocok sekali, maksud saya cara ini cocok sekali dipakai di motor-motor Supra X125, Mio J, Jupiter Z1 ya, terus di Vixion yang NVL ya teman-teman ya, bukan Vixion lama. Jadi Vixion yang lama kan di kontak on lampunya langsung menyala, tetapi yang di Vixion baru itu tidak. Jadi ini bisa kita pakai di motor-motor tersebut. Untuk skemanya walaupun sama dengan video-video yang saya buat kemarin, yang hampir sama ya mas ya, tetapi itu berbeda peletakan diodanya. Jadi harap diperhatikan, jangan sampai keliru. Untuk motor-motor yang saya sebutkan ini itu tidak boleh seperti pada motor-motor yang lain, yang seperti motor Supra X lama, Vega lama, Jupiter dan lain sebagainya, itu tidak sama teman-teman. Jadi untuk sistem kiproknya itu berbeda dengan motor lama. Jadi teman-teman wajib perhatikan cara ini. Kalau teman-teman mengikut cara yang lama untuk motor yang lain ya, motor yang seperti Supra lama, itu elko ini bisa dipastikan akan meledak ya. Jadi harap diperhatikan supaya teman-teman tidak keliru. Nah, oke, langsung saja kita ke skemanya. Untuk yang motor-motor dulu, motor-motor lama yang saya buat tutorial yang kemarin, itu seperti ini teman-teman. Ini dioda ya, ini anoda, ini katoda, ini elko, sini plus ya, sini min. Saya gambarkan biar agak jelas ya teman-teman. Seperti ini ke masa, kan? Dan ini dari kiprok yang warna kuning masuk ke sini, ini disambungkan ke, langsung saja ke lampu. Kalau tidak masuk ke saklar, atau kalau ke saklar, lampu saklar jarak jauh dan jarak dekat ya, masuk ke tengah sini, kemudian baru ke lampu seperti ini, dan ini ke masa. Ini untuk skema untuk motor-motor yang kemarin kita buat tutorialnya. Jadi seperti ini. Tetapi untuk motor Supra X125, Mio J dan Vixion lama, New Vixion Lighting ya, NVL atau Jupiter Z1 atau POS1 FI itu berbeda, karena tegangannya itu harus setengah gelombang. Dan ini kalau kita perjelas itu bisa memakan waktu yang agak banyak ya untuk tutorialnya. Jadi kalau teman-teman mau penjelasan kenapa kok tidak sama dengan ini, itu nanti kita akan buatkan di video selanjutnya. Nah, sekarang
kita akan membuat skemanya dulu untuk motor Jupiter Z1 ini ya. Jadi seperti ini dioda yang ada tanda putihnya. Sorry, salah. Nah, saya buatkan di sini aja supaya lebih mudah ya. Ini dioda. Untuk diodenya kalian bisa gunakan dioda ukuran 3 ampere ya minimal, supaya tidak lekas panas. Dan dengan cara seperti ini nanti lampu kalian akan menjadi lebih terang dan lebih stabil. Oke, ini katodanya itu dibalik teman-teman. Nah, seperti ini katodanya yang ada tanda putih ya. Jadi ini katoda, ini anoda. Nah, ini elko. Ini min, ini plus. Nah, ini kita sambung ke sini teman-teman, ke sini. Dan plusnya ini kita sambung ke masa. Nah, kemudian yang dari min ini, dari min ya, masuk ke saklar. Saklar lampu, jarak jauh dan jarak dekat. Seperti ini. Ini saklar lampu jarak jauh jarak dekat ya. Jadi ini masuk ke tengah-tengah sini. Yang min ya. Nah, yang min. Nah, kemudian ini lampunya. Lampu utama. Lampu LED. Jarak jauhnya ke sini, jarak dekatnya ke sini. Ya. Ini masanya ini ke sini. Seperti ini. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Seperti ini. Oke teman-teman, di sini saya bahan-bahannya sudah ada, yaitu satu buah dioda 3 ampere dan satu buah elko ukuran 35 volt 4700 mikrofarad. Nah, kenapa tidak pakai yang 50 volt bang? Nah, gini penjelasannya kurang lebih ya. Sebenarnya lampu ini di sini tertulis 12 sampai 80 volt ya, tapi sudah tahu sendiri kan buatan Cina tulisannya seperti itu ya. Kalau power pun yang tulisannya 1500 PMPO itu sebenarnya tegangannya itu hanya sampai wattnya ya, wattnya itu 150 watt. Kalau lampu ini ya kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Jadi kita gunakan maksimal 35 volt saja. Kalau mau terangnya lebih stabil, kalian bisa paralel ini, paralelnya seperti ini. Ya, yang min sama min, plus sama plus. Kalau di paralel untuk voltasenya ya atau tegangannya itu tetap 35 volt ya, tegangannya tetap, tetapi mikrofaradnya dia akan bertambah. Kalau di seri seperti ini, kalau 4700 mikrofarad tinggal mengalihkan berapa yang teman-teman gabung ini. Kalau 2 kali ya 47 kali 2 94 ya teman-teman ya. Ya 94 9400 mikrofarad. Seperti itu. Kalau mau lebih stabil lagi, tinggal kita paralel seperti ini. Oke, langsung saja kita ke penyambungannya seperti di skema ini. Nah, ini yang plus teman-teman. Ini yang plus, ini yang min, yang ada tandanya ini. Jadi ini diodanya yang ada tanda putihnya ini tanda putihnya hampir hilang teman-teman ya. Tanda putihnya ini adalah katoda. Katodanya kita balik seperti ini, kita sambung ke min seperti ini. Kita sambung dulu.
Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita siapkan 3 buah kabel. Oke, kita kasih kabel teman-teman. Kita kasih kabel. Oke. Oke, seperti ini teman-teman. Ini sudah sesuai dengan skema. Ya, ini dioda ini elko-nya, ini negatif masuk sini. Jangan terbalik untuk diodanya. Oke, ini nanti ke saklar, ini ke masa. Oke, langsung saja kita praktekkan teman-teman ya, supaya lebih mudah lagi. Nah, sebelum lanjut teman-teman, ini kita akan buktikan untuk tegangannya nanti ya. Ini ada test pen DC seperti ini. Ini masa min dan ini plusnya. Bentar. Oke, ini min, ini plus. Nyala ya. Kalau kita balikkan tidak nyala. Nah, nanti kita buktikan pada motornya. Bahwa yang plus malah di bodi motornya ini nanti pada motor ini. Oke teman-teman, jadi yang kesini ini ke saklar lampu jarak jauh dan jarak dekat ya. Yang ini kita buka seperti ini, kita lepas. Nah, kemudian yang bagian tengah ini dari kiprok ya teman-teman. Yang tengah ini dari kiprok. Nah, ini kita lepas seperti ini. Kita lepas. Nah, seperti ini. Dan ini kita buktikan bahwa ini adalah masa negatif ya. Artinya di sistem motor ini adalah itu negatif. Nah, ini test pen DC. Yang ini negatif, yang ini positif. Ya, kita buktikan. Kita nyalakan dulu motornya. Oke. Kita tempelkan ke masa negatifnya. Nah, positifnya kita tempelkan ke sini. Nyala tidak? Tidak nyala bukan? Tidak nyala. Oke, kemudian kita balik. Ini negatifnya. Kita tempelkan ke sini. Ini kita tempelkan di negatif. Nah, nyala kan? Nah, itu artinya kalau seperti motor yang kemarin kita buat, pasti elko-nya akan meledak. Jadi kita balik teman-teman ya. Kita coba pasang. Nah, seperti ini. Ini dioda ya. Ini anodanya kita pasang ke sini. Bentar. Kita pasang ke sini. Seperti ini. Oke. Kemudian pengganti yang kita lepas tadi, ini kita pasangi seperti ini, supaya kabelnya tidak kita potong-potong. Oke. Kemudian kita tancapkan seperti ini. Oke. Nah, otomatis ini yang ke saklar lampu jarak jauh dan jarak dekat. Ini kita sambung ke sini teman-teman.
Sorry, ini tadi saya kasih kabel lagi, ini saya potong ya. Saya potong. Oke, kita sambung ke sini. Jelas ya, ini dari bawah. Nah, ini yang ke saklar, jarak jauh, jarak dekat, seperti ini. Oke, nah kemudian ini yang positif ini nanti ini kita tempel ke massa. Kita tempel ke massa seperti ini nanti. Nah, oke, kita pasang lampu LED-nya dulu. Lampu LED kita pasang. Oke, seperti ini rangkaiannya, teman-teman buat bisa rapikan lagi. Oke, ini nanti kita coba tempelkan, kita lepas, tempelkan, lepas ya, supaya teman-teman tahu perbedaannya. Oke, kita nyalakan mesinnya dulu. Oke, sekarang kameranya saya hadapkan ke sini. Oke, itu tempat menyimpan motor saya ya. Itu tempat menyimpan motor. Bentar. Itu cari yang jelas dulu tempatnya. Ini menghalangi ya ini. Nah, itu masih berkedip karena apa? Masanya ini belum kita tempelkan ke bodi. Ini coba kita tempelkan ke bodi. Di bodi nanti ke ini. Ya. Nah, seperti itu. Saya matikan lampunya biar kelihatan perbedaannya. Lampu di atas itu sangat terang ya. Nah, ini kita tempelkan ke massa. Oke, ini belum saya tempelkan. Saya tempelkan coba. Nah, ini kita lepas, tempel, lepas, tempel. Nah, dia menjadi lebih terang teman-teman ya. Oke. Oke, kalau dekat ya seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Coba kita tempel. Nah, ini kalau kita tempel, kita lepas, kita tempel, kita lepas, kita tempel. Oke, jadi dengan cara seperti ini aki pun akan menjadi lebih awet karena beban
tidak kita tambahi menggunakan lampu ini. Lampu ini hanya menggunakan memanfaatkan dari spool, kemudian kita searahkan menggunakan dioda dan distabilkan dengan elko ukuran 4700 mikrofarad 35 volt. Oke ya teman-teman, sudah bisa difahami. Kalau teman-teman belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar gimana pendapat teman-teman ya. Nih, saya tadi tambahkan di sini. Nah, jadi lebih terang. Kita lepas. Ya, sini jelas ya. Ini masa ya, ini masa. Nah, terang. Oke, ini logonya. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Ya, sekali lagi untuk yang belum jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk teman-teman, saya ingatkan yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dan di like video ini juga. Terima kasih sudah menonton. Berjumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.